Saudara mahasiswa Unpari, pada video ini kita akan mempelajari tentang pasar valuta asing syariah. Namun sebelum ke pokok materi, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu mengenai pengertian, jenis, dan mekanisme dari pasar valuta asing yang sebelumnya telah ada, yaitu pasar valuta asing konvensional. Menurut Ricky W. Griffin, valuta asing atau foreign exchange adalah sebuah komoditas yang terdiri dari mata uang yang dikeluarkan oleh negara selain negara sendiri. Dalam pandangan ekonomi konvensional, uang dikategorikan sebagai komoditas. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar dari suatu mata uang akan mengikuti teori atau hukum permintaan dan penawaran, di mana ketika nilai kurs suatu mata uang dinilai rendah, maka permintaan akan mata uang tersebut tinggi, Q5, kuantitinya 5. Dan sebaliknya, ketika nilai tukar suatu mata uang itu dinilai tinggi di P5, maka permintaan akan mata uang tersebut akan sedikit, P5, Q1. Dengan kata lain, permintaan atas suatu mata uang akan berbanding terbalik dengan nilai tukar mata uang yang bersangkutan. Sementara itu, jika nilai tukar suatu mata uang dilihat dari sisi penawaran, maka nilai tukar suatu mata uang akan berbanding lurus terhadap jumlah penawaran, sebagaimana yang terlihat di dalam kurva penawaran ini. Ketika P-nya 1, maka Q-nya 1. Ketika P-nya 5, maka Q-nya 5. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan nilai tukar atau kurs. Nilai tukar atau nilai tukar valuta adalah nilai suatu valuta terhadap valuta lainnya, atau perbandingan nilai antara satu valuta dengan valuta lainnya. Dilihat dari sudut pandang penduduk negara asal atau negara asing, nilai tukar valuta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, nilai tukar langsung atau direct exchange rate adalah harga mata uang asing terhadap mata uang negara asal. Sebagai contoh, dari perspektif penduduk Amerika Serikat, nilai tukar langsung antara US dollar dengan yen Jepang pada hari Rabu tanggal 17 Juli adalah 0,10043 dolar per 1 yen. Sedangkan yang kedua adalah nilai tukar tidak langsung atau indirect exchange rate adalah harga mata uang negara asal terhadap mata uang negara asing. Dari perspektif penduduk Amerika Serikat, nilai tukar tidak langsung antara US dollar dengan yen Jepang pada hari Rabu tanggal 17 Juli adalah 99,58 yen per 1 dolar. Uraian ini cukup jelas, jadi Bapak akan lanjutkan saja ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan jenis pasar valuta. Menurut Kashmir, pasar valuta asing adalah pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara.
Sedangkan menurut Edmund Stondal yang dikutip oleh Dahlan Siamat, pasar valuta asing adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian atau exposure of risk akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Sedangkan dilihat dari jenisnya, menurut Ricky W. Griffith, pasar valuta asing ini dibagi menjadi 1. Pasar spot, pasar forward, pasar swap, dan pasar option. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pasar spot, forward, swap, dan option? Dan bagaimana ilustrasinya? Kita lanjutkan. Kita bahas mengenai pasar spot. Pasar spot adalah pasar yang menyediakan transaksi perdagangan valuta asing yang akan diselesaikan segera. Segera didefinisikan sampai dengan 2 hari setelah tanggal transaksi perdagangan. Pasar spot ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu today, tomorrow, dan spot. Today adalah pembelian atau penjualan valuta asing dengan tanggal penyerahan yang sama dengan tanggal transaksi. Artinya, pada saat ini kita menyerahkan uang lokal, maka pada saat yang sama kita akan mendapatkan valuta asing. Kemudian yang kedua adalah tomorrow, adalah pembelian atau penjualan valuta asing dengan tanggal penyerahan valuta dilakukan 1 hari kerja setelah tanggal transaksi. Sedangkan transaksi spot adalah pembelian atau penjualan valuta asing dengan tanggal penyerahan valuta dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Jadi menurut mekanisme dan aturan main transaksi valuta asing, penyelesaian transaksi spot sampai dengan 2 hari dinilai sebagai praktik transaksi bisnis yang wajar dan legal. Selanjutnya, seperti apakah tabel nilai tukar mata uang pada sebuah bank atau money changer? Dengan melihat tabel ini, maka mata uang yang diperdagangkan pada sebuah money changer atau bank tidak hanya satu jenis mata uang saja, akan tetapi terdiri dari beberapa jenis mata uang, seperti yang terlihat di dalam tabel Q-Sport ini. Di sini ada US dollar, ada Singapore dollar, ada yen Jepang, ada euro, ada dolar Kanada, ada dolar Australia, dan ada dolar Hong Kong, dan sebagainya. Di dalam tabel ini juga terlihat bahwa nilai mata uang untuk today, tomorrow, dan spot bisa berbeda. Maksudnya bisa berbeda harganya, ya. Sini ada perbedaan-perbedaan. Ya. Tabel yang terpampang pada sebuah money changer atau bank adalah tabel yang dilihat dari sudut pandang bank atau money changer yang bersangkutan. Sehingga jika kita akan membeli suatu mata uang asing, maka harga yang berlaku adalah harga jual. Atau harga transaksi sebaliknya dengan transaksi yang akan dilakukan oleh kita. Sebaliknya, kalau kita mau membeli, maka tabel yang digunakan adalah tabel harga jual. Ya. Jadi kalau kita membeli, maka yang dipakai adalah harga jual. Sedangkan kalau kita mau menjual valuta asing, maka yang tabel yang digunakan adalah tabel harga beli.
Selanjutnya, bagaimana perhitungan transaksi perdagangan jual beli antar mata uang yang terjadi di money changer. Kita lihat ilustrasinya. Ini adalah salah satu ilustrasi perhitungan perdagangan transaksi spot di money changer atau bank. Contohnya adalah, dalam waktu dekat, Padana, seorang eksportir kain dan pakaian asal Indonesia, akan pergi ke Amerika Serikat di dalam rangka untuk mencari peluang bisnis di sana. Untuk keperluan akomodasi, transportasi, makan minum, dan lainnya, selain membawa kartu kredit yang memiliki fitur internasional, Padana juga berencana membawa uang tunai dalam valuta US dollar sebesar 10.000 US dollar. Untuk memenuhi keperluan tersebut, maka Padana pergi ke bank devisa atau money changer. Adapun tabel kurs mata uang US dollar di bank devisa atau money changer yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Untuk harga today, harga jualnya adalah 14.272. Sedangkan untuk tomorrow 14.262 dan untuk spot 14.252. Ditanyakan, jika Padana menginginkan uang 10.000 US dollar tersebut dapat diterima dan dibawanya pulang pada hari itu juga atau pada hari yang sama, berapa banyak uang rupiah yang harus ia bayar atau serahkan kepada bank devisa atau money changer? Nah, ini berarti menggunakan harga today, karena beliau, Padana ini, ingin mendapatkan dolar pada hari yang sama. Ya. Maka jawabnya adalah 10.000 US dollar dikali dengan harga 14.272, sehingga jumlah rupiah yang harus dibayar oleh Padana kepada bank devisa adalah sebesar 142.720.000 rupiah untuk 10.000 dolar. Untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang transaksi spot, maka saudara diminta untuk menjawab latihan soal 1 tentang transaksi spot. Ini soalnya, ya. Soal ini nanti saudara kerjakan, ya. Kemudian Anda jawab melalui Google Classroom. Ya. Nah, sebelum Anda menjawab, Bapak teruskan dulu kepada materi selanjutnya. Sekarang kita bahas mengenai pasar forward. Pasar forward adalah pasar yang menyediakan transaksi perdagangan valuta asing dengan penyerahan valuta pada suatu tanggal tertentu lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dengan menggunakan kurs forward. Apa itu kurs forward? Kurs forward adalah kurs yang ditetapkan pada saat perjanjian jual beli forward disepakati, namun kurs tersebut akan diberlakukan di masa yang akan datang atau future period, yaitu periode waktu antara lebih dari 2 hari sampai dengan 12 bulan. Di dalam pasar forward dikenal istilah forward discount dan forward premium. Forward discount akan terjadi ketika kurs spot itu lebih besar dari kurs forward. Sedangkan forward premium adalah akan terjadi ketika kurs spot itu lebih kecil dari kurs forward. Bapak kira uraian ini sudah cukup jelas. Jadi Bapak lanjutkan kepada ilustrasi. Nah, ilustrasi transaksi forward, ya. Kasusnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bahwa pada 3 bulan ke depan PT XYZ harus membayar utang dagangnya sebesar 1 juta dolar kepada importir Spanyol, yaitu hutang dagang yang berasal dari transaksi pembelian barang impor secara kredit. Untuk menghindarkan diri dari pergerakan atau fluktuasi kurs US dollar di masa yang akan datang atau 3 bulan ke depan, maka PT XYZ melakukan kontrak forward pada bank internasional atau bank devisa yang ada di Indonesia.
Adapun kurs forward pada saat transaksi disepakati adalah sebagai berikut. Ini spotnya ini, forward 1 bulan ini, forward 2 bulan ini, dan forward 3 bulan ini. Ini berarti yang dipakai. Ditanyakan, berapa rupiahkah jumlah yang harus dibayar oleh PT XYZ untuk mendapatkan 1 juta dolar pada saat jatuh tempo kontrak forward? Kemudian, jika kurs spot pada saat jatuh tempo, kurs jualnya adalah 14.452 dan kurs belinya adalah 14.402 rupiah, apakah PT XYZ diuntungkan atau dirugikan dengan kontrak forward tersebut? Dari soal ini diketahui bahwa kurs 1 dolar pada saat transaksi forward disepakati adalah 14.422. Sedangkan kurs spot jual pada saat transaksi forward itu jatuh tempo adalah sebesar 14.452 rupiah. Dengan diketahui kurs forward pada saat transaksi forward disepakati dan kurs spot jual pada saat transaksi forward jatuh tempo, maka jumlah yang harus dibayar oleh PT XYZ pada saat jatuh tempo adalah, jika menggunakan kurs forward pada saat transaksi disepakati, maka jumlah rupiah yang harus dibayar adalah sebesar 1 juta dolar dikali 14.422. Sehingga jumlah rupiah yang harus dibayar adalah 14.422 juta. Dengan kurs spot pada saat jatuh tempo, jika tidak menggunakan kontrak forward, maka jumlah yang harus dibayar oleh PT XYZ adalah sebesar 1 juta dolar dikalikan dengan kurs spot pada saat jatuh tempo sebesar 14.452. Sehingga jumlah total yang harus dibayar oleh PT XYZ adalah 14.452 juta rupiah. Apa kesimpulannya? Dengan melihat perbedaan angka dari hasil perhitungan di atas, maka kebijakan yang ditetapkan oleh PT XYZ untuk melakukan forward atau hedging atas hutang dagangnya dinilai tepat, karena ternyata jumlah rupiah yang harus dibayar oleh PT XYZ dengan menggunakan kontrak forward hanya sebesar 14.422 juta rupiah. Sementara jika tidak menggunakan kontrak forward, maka jumlah rupiah yang harus dibayar oleh PT XYZ adalah sebesar 14.450 juta rupiah. Lebih besar. Kesimpulan, dengan menggunakan kontrak forward, PT XYZ diuntungkan atau terhindar dari potensi kerugian sebesar 30 juta. Ini dikurang ini. Ya, ini dikurang ini. Agar saudara bisa lebih memahami perhitungan transaksi forward, maka saudara diminta untuk menjawab latihan soal 1 tentang transaksi forward. Seperti ini soalnya. Nah, jawaban latihan soal ini sama, saudara harus kirim melalui Google Classroom. Ya. Untuk berikutnya, kita akan bahas mengenai pasar swap. Apa itu pasar swap? Pasar swap adalah pasar yang menyediakan transaksi perdagangan valuta asing di mana mata uang yang sama dibeli dan dijual secara simultan. Simultan itu artinya bersamaan atau serentak atau paralel. Tetapi penyerahannya dilakukan pada 2 titik waktu yang berbeda, yaitu spot toward forward. Spot terhadap forward. Contoh kasusnya adalah PT Telkom Indonesia meminjam dana dari Bank Internasional di Amerika Serikat sebesar 1 juta dolar untuk jangka waktu 2 bulan ke depan. Pada saat pinjaman disetujui, PT Telkom langsung mengkonversi
seluruh dana US dollar tersebut ke dalam valuta rupiah, dengan tujuan agar dapat langsung digunakan untuk membayar sebagian besar surat perintah kerja dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Untuk mengantisipasi kenaikan kurs US dollar di masa yang akan datang, maka pada saat yang sama, PT Telkom Indonesia juga melakukan kontak forward. Berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa kurs spot dan forward pada saat transaksi swap disepakati adalah sebagai berikut. Kurs spotnya, nah di sini harus hati-hati ya, karena PT Telkom pada tanggal itu menjual, ya, maka kurs spot yang dipakai adalah kurs beli, ya, yang ini yang 14.233, bukan yang 14.272 rupiah. Ya. Kemudian karena forwardnya ini 2 bulan, ya, maka yang digunakan adalah yang ini, yang 14.472, karena PT Telkom beli, ya, beli. Ditanyakan, jika kurs spot pada tanggal kontrak swap jatuh tempo adalah kurs jualnya sebesar Rp14.572 dan kurs belinya sebesar Rp14.523, berapa rupiahkah jumlah yang harus dibayar atau disediakan oleh PT Telkom Indonesia untuk dapat membayar $1 juta kepada Bank Internasional pada saat kontrak swap jatuh tempo? Berdasarkan peristiwa tersebut, hitunglah kerugian yang diderita atau keuntungan yang akan diperoleh PT Telkom jika menggunakan transaksi swap. Dari kasus ini, pertama diketahui adalah spot dan forward pada saat transaksi swap disepakati. Kurs spotnya adalah 14.223 dan kurs forwardnya adalah 14.472. Sedangkan kurs spot pada saat swap jatuh tempo adalah sebesar 14.572. Dengan diketahuinya kurs spot dan forward pada saat swap disepakati dan kurs spot pada saat swap jatuh tempo, maka jawaban soal tentang latihan soal atau ilustrasi tentang pasar swap ini adalah jika menggunakan transaksi swap. Pada saat transaksi swap disepakati, diketahui kurs spot adalah 14.223, maka jumlah rupiah yang diperoleh oleh PT Telkom Indonesia pada saat seluruh dana pinjaman dolarnya dikonversi ke dalam rupiah adalah $1 juta dikali 14.223, sama dengan 14.223 juta rupiah. Sedangkan pada saat transaksi swap jatuh tempo, diketahui kurs forwardnya adalah 14.472. Maka, untuk mendapatkan $1 juta pada saat jatuh tempo, PT Telkom Indonesia harus mengeluarkan uang rupiah sebesar $1 juta dikali 14.472 sama dengan 14.472 juta. Sedangkan jika tidak menggunakan transaksi swap, maka pada saat jatuh tempo, jumlah yang harus dibayar oleh PT Telkom adalah sebesar $1 juta dikali kurs spot pada saat jatuh tempo, yaitu 14.572. Maka jumlah yang harus dibayar oleh PT Telkom pada saat jatuh tempo adalah sebesar 14.572 juta. Dengan dilakukannya transaksi swap, maka PT Telkom Indonesia dapat menghindari risiko kerugian akibat gejolak kurs sebesar 100 juta yang diperoleh dari selisih antara transaksi spot pada saat jatuh tempo dengan transaksi forward pada saat disepakati, yaitu ini dikurangi dengan ini, sama dengan 100 juta. Agar mahasiswa bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pembelajaran transaksi swap ini, maka Bapak akan memberikan satu latihan soal tentang transaksi swap ini sebagai berikut. Ini latihan soalnya, dan seperti biasa, jawaban saudara
kirim melalui Google Classroom. Ya. Materi selanjutnya adalah pasar option. Apa itu pasar option? Atau currency option market? Pasar option adalah pasar yang menyediakan transaksi perdagangan valuta asing, di mana pembeli atau penjual diberikan hak atau kesempatan untuk tidak melakukan atau not obligation, pembelian atau call option, atau penjualan atau put option yang telah diperjanjikan atau disepakati atas sejumlah falas pada harga dan tanggal jatuh tempo tertentu. Option ini adalah sebagai jalan keluar atau solusi atas kelemahan yang ada atau melekat pada transaksi forward. Berdasarkan rule of the game atau aturan main dari transaksi forward, bahwa pelanggan forward diwajibkan untuk menunaikan perjanjian forward yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pada saat forward tersebut jatuh tempo, maka pelanggan diwajibkan untuk melakukan pembelian atau penjualan valuta asing yang telah diperjanjikannya, sekalipun hal itu akan merugikannya. Sementara untuk transaksi option memberikan pilihan kepada pelanggan apakah akan menunaikan atau membatalkan transaksi option yang telah disepakati sebelumnya. Jika pada saat transaksi option jatuh tempo ternyata option tersebut menguntungkannya, maka pelanggan akan menunaikan transaksi option tersebut. Sebaliknya, jika saat transaksi option tersebut jatuh tempo ternyata akan merugikannya, maka pelanggan diberikan kesempatan untuk membatalkannya atau membiarkan transaksi option tersebut hingga jatuh tempo. Adapun ketentuan pokok mengenai pasar option atau COM, currency option market, adalah sebagai berikut. Penjual currency option disebut sebagai writer atau grantor. Pembeli currency option disebut sebagai holder. Currency option market atau COM dapat dilakukan dalam sejumlah mata uang yang sama dengan currency future market. Ini currency future market. Currency-nya ini, ya. Ini ada 9 currency. Australia dollar. Ini Jerman, Kanada, Euro, New Zealand, Jepang. Ini Swiss francs dan lain sebagainya. Satuan unit kontrak option adalah setengah dari satuan unit currency future market. Nah, jika dalam future market, satu unitnya itu untuk dolar Australia sebesar 100.000 dolar, ya, untuk Jerman sebesar 62.500, maka untuk transaksi option ini setengah dari ini, ya, setengah dari ini, dari International Monetary Market, atau setengah dari kontrak currency future. Ya. Kemudian transaksi dilakukan berdasarkan harga strike atau exercise, ya, atau harga berlaku yang disepakati di mana pemilik kontrak diizinkan untuk merealisasikan kontraknya, baik call maupun put option. Exercise price atau strike price, ya, adalah harga yang harus dibayar oleh pemilik opsi pada saat holder ingin menggunakan haknya, baik membeli atau menjual valuta. Di dalam American Option ini memberikan hak kepada pembeli kontrak untuk merealisasikan option yang dibelinya pada setiap waktu antara tanggal pembuatan kontrak dan tanggal jatuh temponya. Sedangkan kalau di European Option hanya dapat direalisasikan pada waktu atau tanggal jatuh tempo saja. Itu ketentuan umumnya. Ketentuan umum yang lainnya adalah suatu currency option yang exercise price-nya sama dengan spot price disebut at the money.
Suatu currency option yang menguntungkan jika direalisasikan segera disebut in the money, yang terdiri dari in the money call dan in the money put. In the money call yaitu call option yang exercise price-nya lebih rendah dari current spot price. Sedangkan in the money put yaitu put option yang exercise price-nya lebih tinggi dari current spot price. Selanjutnya, suatu currency option yang tidak menguntungkan jika direalisasi segera disebut out of the money. Terdiri dari out of the money call dan out of the money put. Out of the money call yaitu call option yang exercise price-nya lebih tinggi daripada current spot price. Sedangkan out of the money put yaitu put option yang exercise price-nya lebih rendah dari current spot price. Premium atau option price adalah biaya currency option yang ditetapkan dan dibayar di muka oleh pembeli kepada penjual option. Ini adalah istilah-istilah, Bapak kira sudah jelas ini, maka Bapak akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, slide ini adalah tabel yang menjadi dasar untuk perhitungan transaksi option seperti yang dijelaskan pada slide yang pertama tentang pasar option tadi. Jadi menurut ketentuan transaksi option, 1 unit transaksi option itu adalah setengah dari unit IMM, International Monetary Market, atau kontrak International Monetary Market, setengah dari ini. Ini ketentuannya. Ya. Nah, ini dalam currency future market, kontrak perdagangan falas, atau currency future market, tanggal jatuh temponya itu setiap hari Rabu ketiga. Setiap hari Rabu ketiga atau minggu ketiga bulan Maret, bulan Juni, September, dan Desember. Jadi tribulanan, ya, tribulannya. Ini standar volumenya, ya, standar volumenya. Jadi 1 unit itu seperti ini. Untuk lebih memahami pasar option, maka Bapak berikan ilustrasi perhitungan transaksi option, yaitu ini contohnya, contoh kasusnya. Ya. Contoh kasus transaksi option. Perusahaan USA mengimpor anggur dari Swiss senilai 625.000 franc Swiss. Jatuh tempo pembayaran 3 bulan ke depan atau mendatang. Untuk menghindari dari fluktuasi harga franc Swiss yang meningkat, maka perusahaan Amerika itu melakukan kontrak untuk call option dengan asumsi sebagai berikut. Exercise atau strike price-nya sebesar 0,50 dolar per 1 unit franc Swiss. Kemudian call option premiumnya biayanya adalah 0,02 dolar per 1 unit franc Swiss-nya. Kemudian diasumsikan bahwa kurs spot, ya, pada saat jatuh tempo itu, ya, pada saat jatuh tempo option itu 0,53 dolar per 1 unit franc-nya, ya. Berdasarkan data di atas, apakah perusahaan USA atau Amerika akan memilih menggunakan opsi atau haknya atau membiarkan saja opsi itu jatuh tempo? Jawabnya adalah perusahaan AS akan menggunakan call option atau haknya atau membeli franc Swiss sebanyak 625.000 dengan harga 0,50 dolar per 1 franc Swiss-nya dengan biaya 0,02 dolar per 1 franc Swiss-nya. Karena harga spot franc Swiss pada saat jatuh tempo ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan harga exercise price ditambah dengan biaya premiumnya. Exercise price-nya 50, premiumnya 0,02. Jadi kalau dijumlahkan ini 0,52. Ini masih lebih rendah dibandingkan dengan future spot-nya, ya. Sebesar 0,53.
Untuk membuktikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan USA itu benar atau menguntungkan, kita perhatikan perhitungannya. Nah, ini perhitungannya, buktinya bahwa ya, kita lihat standar unit kontrak untuk currency option setengah dari currency future market, yaitu di sini ini franc Swiss itu satu unitnya adalah franc Swiss. Nih, ini franc Swiss ini CHF 125 ya. Jadi satu unitnya harus 125. Ya, ini kalau setengahnya dari 125 adalah 62.500. Untuk itu, untuk mendapatkan 625.000 franc Swiss, maka perusahaan Amerika ini harus membeli 10 unit kontrak option. Ya. Ini 10 unit dikali 62.500 dikali ini untuk biayanya ya, untuk biayanya 10 unit, satu unitnya 62.500 ya. Biayanya adalah 0,02 per satu franc Swiss. Sehingga biaya premiumnya adalah 12.500 US dollar. Kemudian exercise price-nya adalah 625 kali satu unit ya, 0,50 ini dari sini. Nah, ini exercise price-nya harganya 0,50 US dollar per satu unit franc Swiss-nya ya. Sehingga jumlahnya adalah ini dikali ini sama dengan 312.500 dolar. Nah, jumlah yang harus dibayar ya adalah 300 ini tambah ini 325. Total dana yang harus dibayar jika kontrak opsi dilaksanakan. Nah, ini tadi di dalam soal diasumsikan bahwa future spot trade ya adalah sebesar 53 ya. Jadi harga satu unit franc Swiss itu pada saat jatuh tempo, option jatuh tempo adalah 0,53 dolar. Sehingga jika tidak menggunakan kontrak opsi, maka jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan Amerika itu adalah sebesar 625.000 dikali 0,53 US dollar sama dengan 331.500 US dollar. Kesimpulannya, perusahaan AS akan menggunakan call option atau hak membelinya atau membeli franc Swiss sebanyak 625.000 franc Swiss dengan harga exercise sebesar 0,50 US dollar. Kenapa? Karena harga spot franc Swiss pada saat jatuh tempo ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan harga exercise ditambah biaya premiumnya. Nah, untuk lebih memahami tentang pasar option ini, maka Bapak coba memberikan latihan soal tentang transaksi option. Ini sama jawabannya adalah melalui Google Classroom. Ini adalah transaksi jual beli valuta asing sesuai dengan ketentuan konvensional. Nah, lalu bagaimana pasar valuta asing dilihat dari sisi syariah? Kita lihat fatwanya. Ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN MUI nomor 28 tentang jual beli mata uang, ya, jual beli mata uang asing atau disebut dengan SOP. Ini SOP ya. Nah, fatwa DSN MUI memutuskan ya, ketentuan umumnya adalah transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Kemudian, yang keempat, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Kedua adalah
jenis-jenis transaksi valuta asing. Transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau over the counter, atau penyelesaiannya paling lama dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Kemudian B, transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kemudian C, transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Kemudian D, transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Kesimpulan dari pasal valuta asing syariah. Pada prinsipnya, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak, atau dinar dan dirham, atau dikenal dalam terminologi fikih dengan istilah shop, yang disepakati para ulama tentang keabsahannya dan kehalalannya. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan transaksi jual beli valuta asing sesuai fatwa DSN MUI tersebut, maka jenis transaksi jual beli valuta asing yang sesuai dengan ketentuan syariah adalah hanya transaksi spot saja, sedangkan transaksi forward, swap, dan option diharamkan. Transaksi forward, swap, dan option mengandung unsur spekulasi, yaitu transfer of risk yang diharamkan. Demikian presentasi atau pembelajaran mengenai transaksi atau pasar valuta asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.